Ayam yang satu ini udah lama ditanya-tanya di kolom komentar ataupun di Saweria karena memang ini salah satu yang lagi hype juga di 2025 awal. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review dan ini adalah review gue untuk episode P50. Menggunakan satu dynamic driver, dua balancer mature dan dua microplaner driver di harga sekitar $200 kalau di luar sana. Jadi gue lihat cek di market Indonesia mungkin sekitar 3,3 jutaan. Nah sekarang memang lagi banyak nih barang-barang ayam yang cukup hype dan cukup terkenal di budget segitu. Gimana kah performanya? Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Bahas mengenai desain dan juga build quality dari episode P50. Oh ya, sedikit disclaimer, gue emang punya penyakit psoriasis dari kecil. Gak usah khawatir karena ini pindah-pindah tempatnya sekarang kebetulan lagi di jari, jadi cukup kelihatan. Nah ini secara tampang ini cukup menarik karena dia banyak vent hole-nya di faceplate-nya nih. Nah ini bukan gimmick dan ini bukan cuma desain doang, tapi memang dia semi open back dan itu tertulis di spesifikasinya dan memang sensasinya semi open back, dimana gue akan jelaskan nanti di pembahasan mengenai suara. Nah untuk secara ukuran sebenarnya nggak gede-gede banget sih, cuman ada agak tebel aja ya bagian sininya. Bagian faceplate gue rasanya aluminium karena berasa ringan tapi pakai metal, dan bagian bodinya ini pakai resin, dan untuk nozzle-nya ini cukup besar, cukup panjang, dan pakai bahan metal juga. Nah ini gue perlu kasih sedikit precaution karena ini nggak ada lips-nya di bagian nozzle-nya. Jadi kalau misalnya pakai ear tips yang mungkin agak loose, itu mungkin gampang lepas. Nah kalau pakai ear tips bawaannya ini kan bagian bore-nya ini, tengahnya ini stem-nya ini ya, ini cukup tebal, jadi dia cukup nancep di sini dan nggak lepas-lepas. Cuman kalau gue ganti kayak Spinfit CP145 atau yang lain, beberapa ada yang gampang lepas jadinya. Mungkin sedikit precaution aja. Lalu untuk kabelnya, konektornya dia pakai dual pin konektor dan kelihatan ada sedikit nonjol di sini. Itu bukan QDC Type C, tapi memang dari kabelnya begini. Jadi kayak ada semacam bagian yang semestinya untuk IM dengan recession dual pin, tapi ini dual pinnya tidak recess, jadinya begini, sedikit nonjol. Sedangkan untuk kabelnya sendiri, ini kabel yang sedikit kaku, tapi nggak sampai kaku-kaku parah ya. Gua rasa mungkin ada karena silver plated-nya di sini. Jadi kelihatan nggak kalau misalnya gue bengkokin gini, dia agak ngecap gini loh. Jadi bukan tipe yang fleksibel ataupun soft banget. Bagian atasnya itu twisted dan bagian bawahnya braided. Sedangkan untuk ujungnya, jacknya ini interchangeable. Nah ini yang menarik nih, ini kayak seolah dia smooth banget ya, padahal ada locknya di sini. Harus diputar dulu. Setelah lepas, ini baru bisa ditarik. Nah tuh begitu. Dan ada bagian yang nunjukin mestinya lu pasang di mana. Lihat ya, ini ada bagian yang masuknya dikit, cerukan dikit. Nah itu memang harus dicocokin itu biar nggak ketuker-tuker. Nah seperti ini, dipasang baru di lock lagi. Diputar searah jarum jam. Kalau dari fitnya sendiri memang ini ayam yang sebenarnya secara bentuk nggak terlalu gede ataupun nggak terlalu kecil, tapi a bit bulky mungkin kalau misalnya kalian belum biasa sama bentuk seperti ini. Tapi untungnya secara fitting sih nyaman-nyaman aja bentuk housing ya. Cuman memang sebagian arch dari dari ear guide-nya itu sedikit kepanjangan, jadi melewati kuping gua. Jadi kalau nggak sengaja ketarik itu rada nggak enak. Tapi selain itu gue ngerasa ini udah cukup oke secara fitting. Satu lagi ini adalah ayam yang semi open back. Jadi ada bagian vent hole yang cukup banyak yang ngarah keluar seperti ini. Ini bikin sensasi suaranya memang cukup lepas dan lega. Tapi kalau ngomongin soal seal di telinga, ini nggak terlalu nge-seal, jadi nggak terlalu menutupi suara di sekitar kita. Nah kalau bahas secara tonality and suara nih, by frequency response, ayam ini gue masih kategorikan sebagai mild V-shape, dimana memang masih ada elevasi sedikit di area sub bass dan juga area upper mid range to lower treble. Tapi habis itu ada turun sedikit di area lower treble to mid treble, naik lagi. Jadi emang agak uneven, tapi masih lumayan balance. Cuman kayak ada smoothing doang di area lower treble 6 kHz-an. Habis itu 8 kHz sampai 10 kHz naik lagi. Habis itu baru gradual roll off. Jadi memang area yang penekanan di sini lebih ke bass dan juga vokal, sedangkan treble itu kayak ada gemericik di ujungnya. Dan ini bikin ayam ini really fun sounding dan juga balance, dan sama ada sensasi open dari si vent hole-nya ini. Jadi memang dia ada sensasi kebukanya semi opennya itu yang bikin dia juga sensasinya luas. Yang gue suka di sini mulai dari bassnya, ini bass yang selera gue banget karena dia bisa dalam, gak terlalu besar porsinya, mid bassnya cukupan, tapi sub bassnya lebih ke fokus, jadi
degnya itu dalam, tapi nggak terlalu bug atau nonjok dug banget, lebih ke slamming dalam. Dan ini cocok buat kebanyakan lagu. Jadi lagu pop masih ada kerasa dalamnya, lagu yang orkestra juga masih berasa megahnya, rumbling boomnya gitu masih ada. Dan juga dengan lagu EDM kayak slamming dig dalamnya masih ada. Cuman untuk kalian yang bass head ini mungkin nggak terlalu cocok. Tapi selain itu buat kebanyakan lagu, buat gue cocok-cocok aja. Nah di bagian vokalnya nih, ini agak dia kan kayak naik dulu di sekitar, masih focusing di sekitar upper mid lower treble, tapi abis itu udah kayak smoothingnya dikit. Nah ini memang bikin suaranya cenderung agak tipis untuk misalnya dengerin lagu-lagu kayak Josh Groban ataupun Michael Bublé, itu masih kayak berasa kurang body suara, cuman smooth. Jadi kayak agak tipis tapi smooth dan gak pernah nyerang kuping gue dan juga gak nyakitin kuping gue. Jadinya IAM ini ya simply, walaupun gue ngerasa agak tipis buat selera gue, cuman gak nyakitin. Yang gue suka itu gak nyakitin dan masih lepas, smoothnya ada. Jadi gue denger kebanyakan lagu selain Michael Bublé, Josh Groban, Il Divo, selain itu gue oke-oke aja. Karena kan dengar suara cowok kayak semacam Ed Sheeran ataupun Justin Bieber itu kan suaranya gak tebel-tebel banget. Di sini oke. Apalagi dengerin vokalan cewek semacam Lisa ataupun Lisa yang Jepang ya, bukan yang Korea. Ataupun dengerin lagu-lagu K-pop gitu, girl band, ataupun dengerin lagu-lagu vokal cewek Jepang yang itu kan lumayan banyak teriaknya, maju. Di sini tuh berasa maju, teksturnya, smoothnya masih dapet, dan juga ada sensasi lepas dari treble-nya. Ini yang gue ngerasa walaupun secara treble cuman raise di sampai 8 sekitar 10 kHz-an, nggak sampai 14-15 kHz. Cuman gue ngerasa memang nggak bohong, ini vent hole-nya, ini sensasi open-nya ini memberikan sensasi akustik seolah lu pakai open back, tapi semi ya, semi open back, nggak kebuka-buka banget, tapi ada kayak sensasi seminya. Jadi dengerin flute, dengerin violin, dengerin beberapa percussion, itu kayak cersnya, teksnya gitu semua lepas, kayak ngiknya itu juga lepas tanpa sizzling, tanpa kayak banget di ujungnya. Jadi ya simply secara tonal ini bagus banget. Dia bassnya dapet dalam, vokalnya agak tipis tapi smooth dan gak nyerang. Treble-nya lepas dan sekaligus tidak menyerang. Jadi overall ya simplenya gue sendiri enjoy dan gue yakin untuk kebanyakan orang, apalagi yang udah suka Harmon type ya, ini lebih smooth lagi sebenarnya. Jadi gampang banget gue rekomendasikan untuk kebanyakan tipe genre. Gue dengerin pop oke, gue dengerin yang K-pop ataupun J-pop oke, gue dengerin rock juga oke. EDM mungkin sedikit kurang mid bass untuk beberapa orang, tapi at least buat selera gue fine dan gue suka. Jadi ya orchestral music juga oke. Jadinya ya buat gue rasa sih buat kebanyakan orang bakal cocok. Nah secara kategori technical ini juga bagus di harganya. Kalau gue taruh skala technical gue di sini, dia ada di antara Super Mix 4 dan Estrella sesuai harganya, dimana dia masih kerasa lebih luas dibandingkan Super Mix 4, walaupun resolusi dan separasi gue rasa on the same level, cuman luasnya itu bikin sensasi soundstage dan juga imaging yang kerasa jelas lebih baik dibandingkan Super Mix 4, yang walaupun buat gue Super Mix 4 udah luas, ini kayak berasa lebih luas lagi. That's something. Lalu kemudian untuk secara overall resolution and image-nya itu juga bagus. Gue dengerin lagu orkestra ataupun dengerin lagu yang banyak elemennya, itu nggak ada yang nyampur-nyampur dan semuanya kerasa terpisah-pisah dengan baik. Nah basically di harga 3 jutaan begini, ini udah jelas salah satu yang terbaik. Bisa dibilang top 2-nya gue untuk di budget 3 jutaan. Lawannya jadi cuma satu, karena tadi gue bilang kan top 2 ya. Satu lagi adalah yang gue udah puji juga seperti Ziget Odyssey. Harganya juga sama, sekitar 3,3 juta nih. Nah, Ziget Odyssey bedanya di mana? Gampang ya, kalau lu mau suara yang sama-sama all-rounder, tapi lebih ngesil dan juga lebih, bisa dibilang lebih warm, itu pilih Ziget Odyssey. Karena Ziget Odyssey vokalnya lebih tebal dan lebih berbody dibandingkan EPZ P50 ini. Bassnya, hentakannya juga lebih terasa, mungkin karena close back juga ya. Dan secara imaging sama kayak di beberapa lagu lebih bisa kayak ngiterin gue, karena vokalnya sedikit lebih mundur tapi treble-nya kerasa kayak jadi lebih mengitari kepala gue. Jadi imaging ya gue sedikit lebih menyukai Ziget Odyssey, walaupun secara luas soundstage-nya gue lebih suka EPZ P50 ini. Tapi Ziget Odyssey mau nggak mau secara vokal lebih mundur positioning-nya dibandingkan si EPZ P50 ini. Basically dua-duanya bagus. Kalau lo mau yang lebih immersive, imaging lebih bagus dan juga lebih warm suaranya, pilihlah Ziget Odyssey. Tapi kalau lu mau suara vokal cewek yang lebih lepas dan juga sensasi open dari sebuah IEM yang buat gue cukup spesial, serta soundstage yang luas,
ya pilih EPZ P50. Dua-duanya sangat bagus dan tergantung mood. Mungkin gue kadang bisa lebih suka Ziggo Odyssey, gue kadang bisa lebih suka si EPZ P50. Jadi gampangnya Indian, gue nggak heran kalau budget sekitar 3 juta ini banyak banget yang suka. Karena memang dia spesial, bassnya bisa dalam, bisa fun, vokalnya juga bisa maju, dan jelas, clarity-nya bagus, lepas juga, sesi open-nya terasa, treble-nya nggak nyakitin, tapi lepas juga, soundstage-nya luas ya. Basically, dia everything done right. Di sini tinggal selera lu, misal lu pengen vokal cowok gitu, lu sangat sukanya vokal cowok, di sini aja tidak terlalu cocok. Itu doang sih yang buat gue jadi permasalahan utama. Sama kalau misalnya kalian pengen yang ngesil banget, itu ini bukan jawabannya karena dia sedikit open. Tapi selain itu, jelas buat gue ini sangat-sangat direkomendasi untuk dicoba ataupun jadi salah satu ya simplinya salah satu my main recommendation untuk IEM budget sekitar 3 juta. Dan sekali kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, gue juga kasih link Tokopedia di deskripsi bawah. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.